Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan cerita ilmu sosial ya. Kita sebagai umat Islam di Indonesia yang kita semua ahli sunnah wal jamaah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya mau cerita sedikit tentang fatwa Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Di antaranya adalah ketika melihat maksiat itu apa seharusnya kita membenci pelakunya atau malah justru menunjukkan simpatik dengan harapan bisa dibina. Jadi supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai ukuran yang dipakai ulama. Saya beri mukaddimah ya, misalnya gini, ada orang mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk, atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah gak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan ya. Kalau ditegur gak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan gak negur. Jadi kalau perhitungannya selama masih islami, dengan perhitungan-perhitungan haqqullah wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuk-mabukan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab fa innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu munqasimina fihim ilaman yakhdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang enggak benar keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di Ihya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradulah.
Jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughdha, memperlihatkan ketidaksukaannya, ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo ini yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah nanti kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna wa alafa bainahum. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, tidak bisa. Tapi walakinna wa alafa, kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu enggak pati cocok sama orang yang enggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA tidak bisa senang, ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau enggak Allah?